Pemirsa, Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM menggelar Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2024. Dalam sambutannya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani menyebut dalam 5 tahun ke depan Indonesia membutuhkan investasi sebesar 13.528 triliun rupiah dengan target rata-rata pertumbuhan investasi mencapai 16,75% per tahun. Rakornas dibuka dengan penyampaian laporan penyelenggaraan Rakornas Investasi 2024 oleh Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Rianto dan dihadiri oleh lebih dari 1.000 peserta. Rakornas Investasi 2024 yang mengusung tema akselerasi, hilirisasi, dan investasi berkelanjutan menuju Indonesia Emas bertujuan untuk mendukung target pemerintah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Dan untuk mewujudkan hal ini, tentunya diperlukan koordinasi yang baik antara kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Perkasa Ruslani dalam konferensi pers di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan Rabu pagi menyatakan pihaknya terus mendorong proses hilirisasi industri. Salah satunya industri nikel. Selain itu, Rosan juga mengungkapkan Kementerian Investasi akan mendorong sejumlah industri prioritas, diantaranya bauksit, rumput laut, dan minyak kelapa sawit. Sebetulnya dari 28 komoditas itu memang kita tentunya sudah akan terus melanjutkan yang sudah ada, ya, seperti contohnya nikel kita bersama karena cadangan kita ini sekarang 42% dari total cadangan dunia. Tapi yang kita lakukan di nikel ini kan baru kita bilang baru first step dari hilirisasi, ya kan. Jadi step-step berikutnya sampai itu menjadi suatu industri itu masih kita dorong lagi. Contohnya untuk menjadi membangun seluruh ekosistem dari EV battery sampai EV car. Nah itu yang akan kita dorong. Kita sudah bicara dengan beberapa investor luar negeri terutama, dan mereka sudah ada yang berinvestasi di tahapan selanjutnya, dan kita juga sedang memfinalisasi untuk sampai pada tahapan EV battery, dan harapannya juga sampai kepada electric car ya. Nah itu sudah kita lanjutkan. Ada industri-industri lain yang kita ingin dorong, salah satunya ya juga di mineral seperti bauxite, kalau di segi mineral palm oil tentunya kita akan terus lanjutkan. Kita sudah cukup baik, kita akan terus lanjutkan lagi supaya industri turunannya supaya lebih berkembang lagi. Kemudian dari segi kelautan ada rumput laut diantaranya, kemudian juga ada rajungan, ikan nila, dan jadi kita akan lihat mungkin 5 sampai 6 industri yang mungkin kita perlu diprioritaskan, karena kita juga harus memastikan 3 hal itu dari segi pendanaan, investor, teknologi, dan peningkatan sumber daya manusia itu. Sementara, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyinggung aspek perbandingan pertumbuhan ekonomi dengan investasi atau ICOR yang menjadi fokus utama pemerintah. Untuk penyelesaian masalah infrastruktur, Airlangga optimistis pemerintah mampu mencapai nilai pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Mengenai ICOR itu memang kita masih relatif tinggi di angka sedikit di atas 6. Jadi kalau investasi kita 30% dengan ICOR 6, sederhananya kan 30 dibagi 6, pertumbuhan kita 5%. Nah dulu waktu zamannya Pak Harto sempat kita 8,2% karena ICOR kita 4. Nah apa yang membedakan ICOR itu adalah investasi itu harus nyambung dengan sektor produktif. Sehingga kalau kita bangun bendungan tentu saluran tersier, sekunder, primernya tersambung sehingga produksi pangan naik. Nah itu salah satu contoh penilaian. Karena itulah pemerintah terus berupaya mendorong investasi melalui penerapan Undang-Undang Cipta Kerja untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan bagi investor, serta berkolaborasi dan memperkuat sinergi antar instansi pemerintah di semua tingkat. Dari Jakarta, Maulana Iqbal Sebastian Pascal, jurnalis NTV, melaporkan.